Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang ya mungkin kita semua pernah mikirin. Sebenarnya buat apa sih kita hidup di dunia ini? Yuk kita coba bedah bareng-bareng dari sisi spiritual, buat nemuin apa itu tujuan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Coba deh, kita pikirin. Kita semua kan pasti pengen bahagia, iya kan? Ada yang ngejar lewat karir, ada yang lewat keluarga, atau mungkin pencapaian-pencapaian lainnya. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, kebahagiaan yang sebenarnya itu kayak apa? Yang benar-benar bikin hati tenang gitu. Nah, pertanyaan tadi itu ternyata bukan cuma pertanyaan Anda atau saya aja. Ini tuh kayaknya pencarian semua orang di dunia. Jadi, ayo kita mulai dari sini. Ingat ya, kita semua ada di perjalanan yang sama, mencari hal yang sama. Dan menurut artikel dari Ki Asep Kuswani yang jadi acuan kita, intinya emang itu, kita semua pada dasarnya punya dorongan yang sama persis, mencari kebahagiaan dan ketenangan hidup. Nah, ini nih titik temu kita semua. Tapi, artikel ini ngajak kita mikir lebih jauh lagi. Gimana kalau ternyata kebahagiaan yang selama ini kita kejar-kejar itu cuma bonus, cuma efek samping dari sesuatu yang jauh lebih besar? Nah, apa tujuan yang lebih tinggi itu? Yuk kita lihat. Dan inilah dia, konsep intinya adalah ridho Allah, keridoan Allah. Ini bukan cuma soal diizinkan atau disetujui ya, tapi lebih ke sebuah kondisi di mana kita tuh klik, selaras sama kehendaknya. Menurut artikelnya, dari sinilah sumber kebahagiaan dan ketenangan sejati itu berasal. Oke, biar lebih paham lagi, kita coba lihat langsung ke dasarnya, ke fondasinya. Ada satu ayat yang benar-benar ngejelasin kenapa kita diciptakan. Nah, ini dia ayatnya. Jelas banget kan? Tujuan utama kita diciptakan itu untuk beribadah kepadanya. Tapi ibadah di sini jangan diartiin sempit ya. Maknanya tuh luas banget. Setiap perbuatan baik yang kita lakuin, asal niatnya untuk mencari ridho Allah, itu udah dihitung ibadah. Setiap perbuatan. Jadi intinya, seluruh hidup kita ini sebenarnya punya tujuan spiritual yang dalam banget. Oke, tahu tujuannya itu satu hal. Tapi, ngejalaninnya itu cerita lain. Kenyataannya, jalan buat dapetin ridho Allah itu ya nggak selalu mulus. Sering banget ada ujian dan cobaannya. Ya, persis seperti yang kita lihat di sini. Jalannya tuh nggak gampang. Ada aja ujiannya, ada aja cobaannya. Dan yang penting diingat, ujian saya sama ujian Anda itu pasti beda. Setiap orang punya kurikulumnya masing-masing. Ini bukan hukuman loh ya, tapi justru caranya buat bikin kita tumbuh, jadi lebih kuat dan makin dekat sama dia. Terus gimana dong cara ngelewatinnya? Kuncinya ada di cara kita memandang masalah itu. Coba deh kita geser perspektifnya. Ingat terus kalau tujuan akhir kita semua ini cuma satu, kembali kepada Allah. Kalau kita ingat itu, setiap tantangan yang datang rasanya bukan lagi tembok penghalang, tapi anak tangga, satu langkah lagi di perjalanan kita pulang. Oke, kalau perjalanannya berat, berarti kita butuh bekal kan? Nah, di artikel ini disebutin ada 2 bekal wajib yang harus kita bawa. Bekal mental dan spiritual, yang paling penting. Terus, apa aja sih yang bisa kita lakuin secara nyata? Ya, seperti yang tertulis di sini. Ada ibadah formal, ada doa, puasa, dan juga amal soleh atau perbuatan-perbuatan baik dalam keseharian kita. Ini semua adalah cara-cara praktis untuk mendekatkan diri. Tapi, nah ini yang paling penting. Semua yang tadi kita sebutin, ibadah, doa, puasa, itu semua bisa jadi kosong kalau nggak ada fondasinya. Dan fondasinya apa? 2 hal, ikhlas dan sabar. Niat yang tulus, lurus hanya untuk Allah, dan sabar ngejalanin semua prosesnya. Tanpa 2 ini, semua amalan kita ibaratnya cuma badan tanpa jiwa. Di tengah-tengah perjuangan kita buat sabar dan ikhlas, yang kadang rasanya berat banget, ada satu hal yang nggak boleh kita lupain. Ada satu sumber kekuatan yang nggak akan pernah habis. Dan itu adalah pengingat ini, bahwa sesulit apapun perjalanannya, kita harus selalu ingat Allah selalu bersama kita. Kita nggak pernah sendirian. Keyakinan inilah yang jadi jangkar harapan kita. Dan ayat ini memperkuat hal itu. Sebuah larangan yang tegas. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jadi punya harapan itu bukan cuma pilihan, tapi bagian dari keimanan kita. Begitu kita kehilangan harapan, saat itulah kita kehilangan pegangan.
Jadi kesimpulannya apa? Yuk kita coba reframe cara kita melihat kebahagiaan. Kebahagiaan sejati itu bukan berarti hidup tanpa masalah, hidup yang mulus-mulus aja, bukan. Tapi kebahagiaan sejati itu adalah rasa tenang yang kita dapatkan ketika kita terus berjuang mencari ridhonya justru di tengah-tengah ujian hidup itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Setelah paham semua ini, kira-kira langkah kecil apa sih yang bisa kita mulai hari ini? Gak usah yang muluk-muluk, satu hal kecil aja, satu niat tulus untuk mulai melangkah di jalan ini. Apa itu?